Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita kembali melihat relasi kita dengan dunia milik Allah. Masih dalam terang Yunus pasal 1 ayat 5 dan 6, di mana Yunus bertemu dan berrelasi dengan orang-orang di kapal. Kamis yang lalu kita telah membahas tentang Yunus dan perbandingannya dengan orang Samaria yang baik hati. Nah, Yunus bertindak seperti orang yang tidak baik hati, berlainan dengan orang Samaria yang baik hati. Nah, saudara, Yunus lari dari Allah daripada ia mencari kebaikan rohani untuk kota yang dia benci. Dia lari dari Allah. Dia nggak mau Tuhan menolong kota Niniwe itu. Nah, dia membiarkan dirinya menjadi kaku secara politik dan emosi untuk kepentingan bangsa Israel. Dia sangat cinta kepada bangsanya. Dia mau Asyur yang jadi ancaman itu dihukum oleh Tuhan. Nah, saudara, kita harus menghindari kesalahan yang sama. Tapi setelah kita melihat daftar di atas, sebagian akan berkata orang Kristen tidak mungkin mengusahakan kebaikan bersama atau kebaikan publik tanpa terlibat dalam politik. Itu benar. Jadi kita harus mencapai sebuah keseimbangan yang tepat. Pertama-tama, kita tidak boleh berpikir kalau kita bisa begitu saja melewati politik dan hanya memberitakan Injil. Orang Kristen yang berusaha menghindari segala pembahasan politik, keterlibatan politik, pada intinya sedang memilih status quo secara sosial. Karena tidak ada masyarakat yang mencerminkan keadilan atau kebenaran Allah secara sempurna. Jadi orang yang tidak mau berpolitik itu sedang mendukung banyak hal yang buruk, yang tidak menyenangkan hati Allah. Jadi tidak berpolitik sama saja dengan berpolitik, yaitu mengambil langkah, saya nggak peduli politik. Nah, saudara, contohnya adalah di gereja Amerika di awal abad ke-19. Mereka tidak bersuara terhadap perbudakan karena takut terlibat politik. Karena waktu itu memang hubungannya dengan politik. Nah, mereka sedang mendukung status quo, perbudakan, dan mereka diam. Seperti itu. Jadi, langkah mereka tidak berikut campur dalam politik, itu mendukung perbudakan. Padahal Tuhan menentang perbudakan. Alkitab juga menunjukkan kepada kita orang yang percaya secara individu terlibat dalam politik punya posisi yang penting dalam pemerintahan orang-orang kafir. Seperti Yusuf di pemerintahan Firaun dan Daniel di pembuangan di Babel dan Persia. Sampai Persia ia memimpin. Nah, saudara, orang Kristen secara individu seharusnya terlibat secara politik. Itulah cara kita mengasihi sesama. Salah satu cara kita mengasihi sesama. Mengusahakan sekolah negeri lebih baik di lingkungan miskin. Atau mengakhiri perpecahan dalam suatu negara mengharuskan adanya keterlibatan politik. Orang Kristen sudah melakukannya dan harus terus melakukannya. Tapi meski orang Kristen secara individu harus berpolitik, mereka tidak boleh mengaitkan gereja itu sendiri dengan suatu kebijakan atau suatu partai politik tertentu atau partai-partai Kristen. Salah satu contohnya adalah kita akan memberikan kesan kepada pendengar Injil bahwa untuk bertobat mereka tidak hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga harus jadi anggota partai tertentu. Nah, ini di Amerika seperti itu. Jadi kayak bias seperti itu. Percaya kepada Yesus plus embel-embel. Nah, ini bahaya. Udah mencampur adukan pengajaran firman Tuhan, apa yang Alkitab bilang dengan politik seperti itu. Menambah-nambahkan. Alasan lain untuk tidak mengaitkan iman Kristen dengan satu partai tertentu adalah sebagian besar kebijakan politik bukanlah ajaran langsung dari Alkitab, tetapi hanya hikmat praktis semata. Ini tidak berarti gereja tidak boleh bicara sama sekali tentang kenyataan sosial, ekonomi, dan politik, karena Alkitab melakukannya.
Contoh lagi, rasisme seperti yang kita tahu dahulu adalah suatu dosa, pelanggaran untuk perintah kedua, mengasihi sesama manusia. Selain itu, perintah Alkitab juga mengingatkan kita untuk membantu orang miskin dan membela hak orang tertindas. Itu adalah sebuah keharusan moral. Jadi saat orang Kristen memutuskan untuk mengusahakan cita-cita moral ini untuk masyarakat, mereka biasanya tidak hanya bicara tentang ajaran Alkitab, bla bla bla, tetapi mereka masuk ke dalam wilayah hikmat praktis. Salah satu adalah politik. Apakah cara terbaik membantu orang miskin? Ya, caranya adalah terjun ke dalam politik, menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat, dan menolong mereka menggunakan dana negara yang tepat, yang cukup untuk menolong masyarakat kecil. Alasan lain mengapa orang Kristen saat ini tidak bisa mengizinkan gereja untuk sepenuhnya dikaitkan dengan partai politik tertentu adalah karena paket etika yang disepakati. Banyak partai politik hari ini memaksa anggotanya untuk setia dalam semua posisi partai, dalam semua masalah. Jadi harus satu suara. Kadang-kadang bisa melawan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi Anda dianggap tidak sejalan dengan partai kalau tidak satu suara dengan partai. Nah, ini bahayanya. Hasilnya adalah orang Kristen akan diarahkan kepada dua pilihan utama. Pilihan pertama adalah menyerah dan mengundurkan diri, berusaha untuk tidak berpolitik. Dan pilihan yang kedua adalah berasimilasi, mengadopsi semua paket sebuah partai supaya bisa diterima di dalamnya. Partai politik akan menawarkan gereja, lembaga, pemimpin Kristen akses yang sangat menarik kepada kekuasaan, dukungan, bantuan, dan perlindungan. Semua ini bisa jadi milik mereka. Pemimpin gereja ataupun gereja Tuhan menikmati segala kekuasaan itu, dana itu, tapi mereka harus mengikuti segala agenda politik dan mengabaikan hal-hal yang seharusnya ditolak oleh orang Kristen. Nah, di sini bahayanya menjadi sangat besar bagi gereja Tuhan. Gereja akan tumpul sebagai saksi dan terang bagi dunia di sekitarnya, bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, kedua pilihan ini adalah salah, sama-sama tidak sah. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus melarang kita untuk menahan bantuan bagi sesama kita. Di sisi lain, jika kita mengalami pengucilan bahkan penganiayaan, kita akan diyakinkan bahwa sebagian orang masih melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Allah. Usaha kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi kita tidak boleh pasif, tidak berpolitik, ataupun mencampur adukan politik dengan gereja Tuhan. Kita harus di tengah-tengah, berjuang bersama-sama. Memisahkan antara politik dengan gereja, sesuai dengan koridor masing-masing. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, panggil kita dalam berpolitik. Nah, saudara, Injil memberikan kita kemampuan dan sumber daya untuk mengasihi orang-orang yang menolak kita, bahkan menolak kepercayaan kita. Coba pikir bagaimana Allah memenangkan kita. Tidak dengan menggunakan kekuasaan, tapi Ia datang dengan kehilangan kekuasaannya demi melayani kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Anda? Dia tidak datang dengan pedang, tetapi dengan paku di tangannya. Dia tidak datang membawa hukuman kepada kita, tapi Dia menanggung hukuman kita. Inilah alasannya sebuah himne berkata demikian. Bukan dengan pedang yang berdenting, bukan dengan tabuhan gendang perang, tetapi dengan perbuatan kasih dan belas kasihan.
kerajaan sorga datang. Nah, saudara, orang Samaria yang baik meresikokan hidupnya, mengasihi melalui tindakan berkorban bagi seseorang yang bukan saja orang asing baginya, tetapi adalah seorang Yahudi, ras yang dianggap musuh orang Samaria. Pria Yahudi ini sebenarnya layak mendapatkan murka orang Samaria itu. Tetapi sebaliknya, orang Yahudi ini yang terkapar itu menerima belas kasihan, menerima pengorbanan secara nyata, kebutuhan materi dan fisiknya dipenuhi. Dalam hal ini, perumpamaan itu menunjuk kepada orang Samaria yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kita hanya layak mendapatkan penolakan dari Tuhan. Tapi Dia tahu kita umat manusia. Dia tidak hanya meresikokan hidupnya bagi kita, tapi Dia memberikan hidupnya. Dia mati bagi kita agar kita bisa hidup. Sebelum kita melihat Yesus sebagai orang Samaria yang baik hati bagi kita, kita tidak akan pernah mengasihi sesama manusia melalui pengorbanan. Yunus mengambil langkah politik sendiri bagi dia. Dia lari daripada Tuhan karena dia berpolitik. Dia pengen bangsa yang dia benci itu hancur. Dengan demikian ia melindungi negaranya. Namun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Niniwe dan ia panggil Yunus untuk memberitakan rencana hukuman Allah supaya Niniwe bertobat. Tapi Yunus tidak melakukannya. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita di sebuah kota, di sebuah negara, Tuhan merindukan kita ikut ambil bagian, mendukung bangsa dan negara itu, ikut terlibat dalam politik. Dan kalau Tuhan izinkan, kita pun menjadi saksi Tuhan dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita, dengan latar belakang kita. Tuhan panggil kita dalam politik. Mari berjuang untuk itu. Sekarang waktunya memang sedang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, menjadi anggota partai. Saudara, kalau Tuhan panggil kita, terjunlah ke sana. Terlibatlah di sana. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat di sana. Kalau Tuhan izinkan jadi pemimpin, jadi wakil rakyat, kita mengusahakan kebaikan bersama-sama. Dan biarlah orang melihat kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Karena kita memperjuangkan kebaikan bagi sesama kita, apapun suku dan agamanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan pakai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat perenungan kami pada hari ini. Kami diingatkan kembali akan tugas panggilan kami sebagai orang politik Tuhan. Memang Tuhan memberikan kami gereja untuk kami bertumbuh, berkarya, mendengarkan firman Tuhan, melayani Tuhan, dan kami boleh dikuatkan iman kami. Dan ketika Tuhan juga memanggil kami juga di dunia ini, terjun ke dalam dunia Tuhan, di mana politik ada. Dan biarlah kami juga Tuhan ikut ambil bagian dalam politik-politik yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kami menjadi saksi Tuhan yang setia, membagikan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan orang-orang Kristen yang belajar kasih dari sumber kasih dari Allah yang kasih itu, yang telah mengorbankan diri. Dan kami pun mau mengorbankan diri kami untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu menjadi saksi dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.